Salam, selamat jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Dan dari sini saya mengucapkan selamat Paskah. Mari kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Begitu juga bagi semua pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu. Dengan hikmat-Mu menuntun kami, supaya kebenaran firman-Mu ini dapat kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk hari ini, saya ambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Di bawah tema Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus.
Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka suram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Salam para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tema renungan yang saya angkat saat ini,
menyongsong pengharapan. Pengharapan adalah kunci kehidupan. Apapun yang kita kerjakan saat ini, sadar atau tidak, kita letakkan pada pengharapan. Misalnya, petani menanam padi, karyawan bangun pagi-pagi untuk berangkat kerja, pelajar bergegas pagi-pagi untuk bersekolah, atau yang lain sebagainya. Itu semua tindakan yang dilakukan karena didorong oleh pengharapan. Sebagai contoh saja, kita bersekolah, kita berharap setelah lulus SMA kita bisa berkuliah di universitas ternama. Kita berkuliah di tempat itu karena kita berharap kita dapat bekerja dengan baik. Kita bekerja karena kita berharap dalam hidup berkeluarga dengan berkecukupan dan seterusnya. Karena itu tidak bisa kita membayangkan betapa mengerinya hidup tanpa pengharapan. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang terjadi dalam diri dua sahabat kita, Kleopas dan temannya yang tidak disebutkan namanya dalam bacaan tadi. Mengapa tidak disebutkan nama salah satu teman yang berjalan bersama Kleopas? Salah satu kemungkinan bisa jadi Kleopas memegang peranan penting dalam komunitas gereja perdana. Namun bisa juga ini menjadi cara Lukas yang seolah mengajak para pembaca mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang berjalan dengan Kleopas. Jadi kita dapat membaca dengan kalimat begini, Kleopas dan saya. Ya, Kleopas dan saya adalah orang yang kehilangan pengharapan. Sehingga kita pulang ke kampung halaman dengan langkah yang gontai. Dan perjalanan itu adalah perjalanan keputusasaan. Karena dalam Lukas 24 ayat 21 mengatakan, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kekecewaan karena Yesus tidak dapat memenuhi harapan mereka. Jelasnya, ini perjalanan yang jauh dari menyenangkan. Karena dalam Lukas 24 ayat 17 di situ dituliskan, ada kemuraman mewarnai setiap tapak langkah mereka. Jarak sejauh kurang lebih 7 mil. Dalam teks Yunani disebut 60 stadia. Satu stadia kira-kira 600 kaki. Jadi sekitar 7 mil. Dan dalam satuan kilometer itu perjalanan sejauh 11,2 kilometer. Pasti terasa sangat jauh. Kehilangan pengharapan membuat orang berada dalam keputusasaan. Sehingga kadang-kadang ketika kita berputus asa kita mengatakan, buat apa saya hidup kalau begini susah sekali. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, namun Yesus yang bangkit penuh kuasa, ia hadir di tengah-tengah keputusasaan Kleopas dan temannya. Namun keduanya tidak mengenali Yesus. Di sini kita belajar, Yesus senantiasa hadir menemani setiap gumul dan juang hidup kita. Namun kehadirannya seringkali melalui cara di luar pikiran kita. Di tengah perjalanan yang tidak menyenangkan itu, Yesus dalam diri seorang asing hadir.
kehadiran orang asing ini tidak terlalu mengejutkan Kleopas dan temannya. Mungkin dia salah satu peziarah yang baru pulang atau kembali dari ibadat hari raya di Yerusalem. Catatan Lukas atau catatan Injil mencatat bahwa kematian Yesus terjadi menjelang hari raya Paskah Yahudi. Jadi adalah wajar jika peziarah berjalan bersama-sama dalam perjalanan. Menariknya, dalam perjalanan itu terjadi dialog. Dialog yang memberi dampak besar. Dialog yang bukan sekedar teman mengisi waktu luang. Dialog yang bukan sekedar basa-basi, yang kenar-kenar, yang kadang-kadang benar-benar basi. Dialog yang terjadi adalah dialog yang meluruskan pandangan. Dialog yang berfokus pada Kleopas dan temannya yang sedang berputus asa. Itu sebabnya Yesus meminta mereka menceritakan pengalaman dan perasaan mereka. Dengan sesekali mengajukan pertanyaan umpan balik hingga dialog itu makin mendalam. Pada akhirnya ingatan akan ajaran-ajaran Yesus muncul kembali. Penginjil Lukas memberi komentar dalam Lukas 24 ayat 27 mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sungguh ini adalah perjalanan yang menghidupkan. Bapak, Mama, dan pendengar yang terkasih dalam Kristus, sejujurnya betapa banyak di antara kita yang hidup dalam keputusasaan seperti dua orang murid Yesus dalam bacaan ini. Namun sadarlah, Yesus yang kita imani itu telah bangkit. Kalau Yesus yang penuh kuasa bangkit, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ia dapat melakukan segalanya. Karena itu jangan pernah khawatir dengan hidup kita. Milikilah pengharapan di dalam Yesus. Dua murid Yesus itu kembali dengan bersorak-sorai. Mereka telah memiliki pengharapan. Apapun persoalan kita, bangunlah. Ingat, kita masih memiliki Tuhan yang penuh kuasa dan yang hidup itu. Milikilah pengharapan di dalam Yesus yang telah bangkit itu. Bagikanlah kepada semua orang yang berada dalam kehancuran hidupnya. Ingat pula, kita dipanggil Tuhan untuk berbagi pengharapan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan Yesus bersama dua orang murid Yesus itu, Injil Lukas menarik kesimpulan bahwa terjadi perubahan, yaitu pada ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di sini kita melihat bagi Tuhan hal yang sifatnya kognitif sangat penting juga. Itulah sebabnya kita bisa memahami perkataan Anselmus Bapa Gereja, Fides Guarens Intellectum, yang artinya iman mencari pengetahuan. Karena itu mereka kembali dengan sukacita. Kini mereka telah memiliki pengharapan yang baru. Yesus sudah bangkit. Namun pengharapan bukanlah hal yang mudah. Andar Ismail dalam buku Seri Selamat mengatakan 3 hal penting ketika kita berpengharapan. Yang pertama, pengharapan itu harus mempunyai dasar. Tanpa dasar, pengharapan itu cuma menjadi untung-untungan. Tak ubahnya seperti judi.
Sebagai contoh, lihat apa yang dikerjakan petani. Petani yang menabur benih itu punya dasar. Sebab jelas pengalaman dan pengetahuan. Kalau tanahnya baik, benih yang baik, curah hujan yang baik, maka pasti menghasilkan padi yang baik. Pengharapan kita juga bukan tanpa dasar. Kebangkitan Yesus adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Ingat, kita tidak bermimpi, kita tidak membangun pengharapan kita di atas mimpi. Karena apa? Kubur itu sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Yang kedua, pengharapan itu harus disertai dengan usaha yang nyata dan tepat. Tanpa kerja keras, pengharapan hanya menjadi mimpi atau ilusi, atau berupa fata morgana yang tidak realistis. Petani harus bekerja keras, mulai dari membajak sawah, mulai dari memupuki tanah, mulai dari menanam benih yang baik. Harus lihat, perhatikan, mengairi dengan baik. Usaha itu harus sesuai dengan kemampuan dan bakat yang ada dan dimiliki. Kalau tidak kuat mencangkul, jangan jadi petani. Jangan pernah bermimpi jadi pilot kalau kita takut ketinggian. Jangan jadi pelaut kalau kita tidak bisa berenang. Karena itu, pengharapan itu harus diselesaikan, harus dilakukan dengan usaha juga. Yang ketiga, pengharapan harus berpijak pada batas-batas kewajaran. Kewajaran waktu. Seorang petani yang menanam padi, misalnya 5 bulan baru dia bisa panen. Tidak mungkin hari ini dia tanam, 1 minggu lalu kemudian dia panen. Kewajaran hasil. Berapa tanah yang kita miliki? Kalau kita hanya punya 1 meter, jangan pernah berharap panen dengan mendapat padi 1 ton. Tanpa kewajaran, pengharapan hanya mengecewakan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan semacam itulah yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang berputus asa, yang makin hari makin banyak di sekitar kita. Ingatlah, pengharapan yang mengubah hidup manusia adalah pengharapan karena Kristus sudah bangkit. Selamat hidup dalam berpengharapan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perjumpaan yang indah yang Tuhan perkenankan. Walaupun melalui siaran ini, tapi firman-Mu telah hamba-Mu bagikan. Berkati firman ini. Sempurnakanlah firman ini menurut kasih setia-Mu. Dan biarlah kami semua yang mendengar firman ini, kami pun bersuka cita. Karena kami kembali lagi diberi pengharapan, diberi kekuatan bahwa Kristus yang kita imani adalah Kristus yang hidup, yang sudah bangkit. Dan yang akan terus memberikan pengharapan baru kepada kita tiap-tiap hari. Inilah doa kami. Sempurnakanlah doa kami. Sebab hanya di dalam nama Kristus yang bangkit itu, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari baru dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua.